Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semaniga, kita ada di program terbaru SMA Negeri 3 Sumbawa Besar. Welcome to Semaniga Podcast. Bareng kami, saya Bianca Tanaya Ardani. Biar lebih kenal lagi, panggil aja Bianca. Dan nama saya Anindita Yusniawati. Tapi kalau manggil nama panjang kayaknya kepanjangan banget ya. Ya udah nama pendek aja. Nama saya Nindi, bisa dipanggil. Jangan lupa biar kayak akrab gitu kita. Dong. Oh iya, kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget nih. Spesial kayaknya pada episode ini. Bintang tamu kita pada hari ini adalah Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Sumbawa Besar, Bapak Aminun Irfanda Supanda, SPD, MPD. Ya, terima Halo kasih Pak. sudah undang. Selamat ya. Terima kasih banyak sudah diundang di podcast Semaniga. Ya. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Bisa nggak nih sapa-sapa dulu Sobat Semaniga? Halo Sobat Semaniga, anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai ya. Terus bersemangat menjadikan sekolah kita sekolah yang melegenda. Ya, luar biasa. Harus sangat-sangat melegenda nih biar ada banyak nih yang siswa-siswa atau siswi yang bakal masuk ke dalam SMA 3 dan menorehkan prestasi. Luar biasa. Ya. Kalau kita pengen deket lagi nih lebih sama kenal kepala sekolah. Gitu, boleh nggak sih? Boleh. Biar makin kenal. Baik. Salam kenal anakku sekalian. Nama lengkap Bapak adalah Amni Irfanda Supanda, SPD MPD. Kalian bisa memanggil Pak Irfanda ya, lebih akrabnya. Pak lahir di Malang, Kota Dingin di Jawa Timur tahun 1976, tepatnya tanggal 13 bulan Februari 1976. Jadi Pak ini orang Aquarius ya. Aquarius sejati ya. Aquarius sejati. Jadi tahun 79 Pak bersama keluarga pindah ke Sumbawa. Kebetulan tugas almarhum bapaknya Pak ini mendapat tugas ikatan dinas mengajar di SMA di Sumbawa Besar ya. Saat itu hanya 2 sekolah yang ada karena SMA 2 baru dibangun ya. Kemudian dalam perjalanannya SMA 2 mendapatkan murid separuh dari murid SMA Negeri 1 termasuk guru-gurunya ya. Dan mulai saat itulah Pak menjadi Taruna Samawa ya. Taruna Samawa nih. Lebih tepatnya begitu. Jadi masa kecil Pak SD dulu Pak bersekolah di SD Negeri 2 Sumbawa Besar dari tahun 1982 sampai dengan 1988 ya. Sampai dengan tahun 1988 Pak menjadi siswa di SMP Negeri 1 sampai dengan tahun 91 ya. Tahun 91 Pak melamar di SMA Negeri 2 karena lebih dekat dengan rumah ini. Saat SMP Pak masuk di kelas unggulan. Saat itu diberi pilihan oleh almarhum Bapak mau sekolah di mana, SMA 1 atau SMA 2. Saat itu Pak memilih di SMA 2 karena lebih dekat dengan rumah, bisa sambil kalau jam istirahat bisa pulang makan ini. Pulang jalan gitu. Karena saat itu uang saku itu termasuk sedikit ya. Kalau sekarang mungkin 10.000 itu kecil ya. Dulu Pak itu uang saku hanya 50 rupiah, ingat Pak. Jadi bisa untuk naik apa? Waduh kita ya 100 untuk naik bemo biru, bemo kuning, saya masih ingat dulu ya. Kayaknya zaman dulu enak ya. Zaman dulu ya. Ya, itu kita syukuri. Jadi Pak berusaha supaya tidak memberatkan orang tua sehingga Pak pilih sekolah yang dekat supaya juga transportasi tidak terlalu memberatkan. Waktu SMP Pak masih ingat di SMP 1 Pak jalan kaki kalau pulang dari sekolah itu ya, lewat Jalan Diponegoro mau ke Garuda. Nah, itu jauh, ya. Karena untuk menyimpan uang saku itu ya. Nabung supaya, gitu. Dikumpulin. Bisa dimanfaatkan untuk yang lain itu, beli buku dan sebagainya ya. Kemudian alhamdulillah di SMA lulus tahun 94, kemudian Pak sempat mendapatkan formulir di UGM waktu itu ya sebagai siswa berprestasi bertiga, misalnya dapat formulir 3 teman, dan yang peringkat 1 tingkat sekolah dan tingkat 2 tuh termasuk Pak tidak lulus ya. Waktu itu Pak pilih jurusan teknik kimia di UGM, dan teman yang dapat formulir ketiga ini yang diterima di teknik mesin UGM ya, yang terbaik nomor 3 di sekolah itu. Nah, alhamdulillah selama lulus tahun 94 Pak sempat menganggur karena beberapa pekerjaan lamaran itu Pak tidak lulus ya. Salah satunya Pak pernah melamar di Dinas Perhubungan, Departemen Perhubungan namanya dulu ya. Itu di Surabaya, ikut tes,
menjadi salah satu pilihan Pak adalah sebagai air traffic control ya. Kalau sekarang itu yang ngatur lalu lintas udara gitu ya. Wah, keren. Ya, kemudian tidak diterima ya. Kemudian tes Telkom sempat juga Pak ikut, di mana penempatannya nanti setelah pendidikan di Bandung akan ditempatkan di Papua. Ya. Jauh banget ya di Jauh Papua. ya tempatnya Sama- tuh Papua. Luar biasa nanti penempatan. Dan Pak nyadari sekarang bahwa itulah garis tangan Pak. Kalau seandainya satu diterima mungkin kita nggak ketemu ini. Iya juga bisa ya. jadi. Kita nggak Betul. ketemu Gitu ya. nih. Mungkin nggak bakal ada di podcast ini mungkin. Iya. Ah, bisa jadi tuh. Iya. Akhirnya setahun kemudian Pak mengisi kegiatan supaya tidak boring gitu ya. Pak terima pekerjaan sebagai tukang cat dan mulai menabung Luar biasa. untuk memberi formulir UMPTN tahun depan ya. Wah. Kemudian Pak Ada pilih jurusan pendidikan kimia. Kemarin teknik kimia di UGM tidak diterima, pendidikan kimia. Karena Pak senang sekali dengan kimia ini. Dan alhamdulillah lewat diskusi panjang dengan almarhum Bapak, tengah malam, saya masih ingat jam 3 malaman itu ya, diajak ngobrol berdua. Saya merasa situ luar biasa perasaan, karena saya dianggap sebagai orang yang dewasa nih, diajak dialog serius ini ya. Ya. Mau pilih jurusan apa nak? Saya pingin pendidikan kimia di IKIP Malang saat itu, sekarang menjadi Universitas Negeri Malang. Kemudian almarhum Bapak mengatakan, memang kalau saya melihat bakatmu itu cocoknya menjadi seorang guru atau dosen. Ya, mengingat Pak waktu SD sampai dengan SMA itu sering mengajari teman hal-hal yang tidak dimengerti, ya berbagi ilmu misalnya itu ya. Nah, itu yang dilihat oleh almarhum Bapak saya sebagai sebuah talenta begitu ya. Nah, kemudian Pak berkuliah tahun 95 sampai dengan lulus tahun 2000. Dan yang menarik ketika kuliah S1 itu, saat lulus akan skripsi ya, Pak sempat menelpon almarhum Bapak ini. Pak, saya ingin penelitian eksperimen. Saat itu Bapak almarhum mengatakan, Bapak tidak punya uang nak ya. Ini melatih berpikir kritisnya Pak ini ya. Bagaimana skripsi tidak keluar biaya. Iya. Akhirnya Pak memilih dibanding teman lain ada penelitian pendidikan dan penelitian eksperimen ya, karena ini kimia ya. Iya. Pak Kimia lebih memilih penelitian berbasis komputer ya. Yang Pak baru pelajari hari itu kalau nggak salah programnya Visual Basic ya. Baru Pak pelajari sehari ya. Kok menarik ini ya. Iya, Dan multi-talent alhamdulillah banget. selesai sebulan tidak keluar biaya, malah dibantu sama bapak-bapak dosen pembimbing itu ya. Pakai kertas, pakai fasilitas lab untuk mengerjakan aplikasi, karena aplikasi yang Pak buat itu untuk mengukur serapan gelombang pada gugus-gugus fungsi organik ini. Wah, luar biasa biasa. banget. Ini Ada. banyak yang menarik ya. Iya. Ini sengaja saya ceritakan supaya menjadi motivasi Iya, buat anak-anak kita benar. semua. Kemudian lulus kuliah, itu sudah 3 kepala sekolah yang menunggu di Sumbawa ini nelpon saya semua. Ngajar di sekolah kami ini ya. Yang waktu itu kepala sekolah SMA 1 Pak almarhum Suharjono nelpon saya langsung ya. Mas, karena sudah akrab ya. Iya. Ngajar di sini. Saya masih yudisium Pak. Mohon maaf saya bilang begitu. Enggak, nanti kalau sini ngajar di SMA 1 Sumbawa. Nah, Pak waktu itu datang menemui beliau karena baru ketemu. Apa perlu saya buat surat lamaran Pak? Nggak usah ya, saya sudah kenal kamu dan Wah, tahu kompetensimu. waduh, langsung di ya. keep gitu. Iya. Seminggu kemudian Pak ditawari, ditelepon oleh Pak sekarang sudah Pak Haji Muji Slamet Wibisono ya. Iya. Ditelepon ngajar di sini di SMA 2. Jadi ada 2 sekolah yang Pak Merebutkan. bantu untuk mengajar ya. Oh iya. Ngajar 2 tempat sebagai guru honorer ini. Keren. Selang sebulan saya ditelepon oleh kepala SMA Utan, sekarang dulu SMA Utan itu juga datang ke rumah ya, Haji ngajar tempat saya sudah full jam Pak, saya bilang begitu. jadi Nggak, ngajar banyak hari Minggu nggak jobnya. apa-apa. Aduh, Waduh, saya hari ngajar. Minggu juga, hari Minggu juga Sangat dikejar. eksklusif Iya. itu. Jadi 3 sekolah Pak mengajar, dan alhamdulillah buah pekerjaan yang 3 sekolah itu Pak laksanakan sampai dengan tahun 2002 ya. Pak bisa membangun rumah sendiri dari hasil bekerja itu. Hebat ya. banget. Nah, ini Luar biasa banget. Bisa jadi contoh nih buat kita Ya, semua. Dan pada saat itu saya masih ingat Bapak Kepala SMA ada menawari saya, ada beasiswa ini, yayasan, saya lupa nama yayasannya, ada semacam formulir yang harus diisi, dikirimkan ke pihak yayasan, nanti aplikasi dari perguruan tinggi itu akan menawari kita ya jurusan apa. Dan masih ingat sampai sekarang masih saya simpan suratnya itu ya. Jadi dari Boston University itu nawari ya. Wah, Nah ini banyak buat semangat tawaran anak-anak ini ya. nih. Waktu itu pilihan Pak pendidikan sains ya, itu kuliah di Boston. Tapi Pak berpikir pada saat itu kejadian luar biasa, bapaknya Pak ini almarhum ya. Iya. Sehingga pada 2 pilihan yang harus Pak hadapi, apakah lanjut ke tadi berkuliah
atau menjadi kepala keluarga. Karena adik Pak ini ada 3 orang ya. Nah, Iya. tuh. Alhamdulillah Pak mengambil pilihan yang sangat tepat ya untuk keluarga. Adik-adik Pak lulus semua sarjana ya. Alhamdulillah. Pak bisa bantu lulus biaya semua. kuliah mereka ini sambil bekerja di 3 sekolah tadi, bisa membangun rumah ya. Sampai dengan terakhir adik-adik selesai kuliah baru Pak menikah ya. Wah keren, Masya Allah. Karena memang pesan bertemu almarhum dulu, kasihan adik-adikmu. Saya juga nggak tahu kalau beliau akan berpulang ke rahmatullah ya. Saya katakan nggak usah, adik-adik yang saya pikir saya jaga Pak. Bapak yang penting sehat dulu Pak. Ya. Nah, alhamdulillah saya bisa selesaikan adik-adik kuliah. Kemudian Pak juga dimudahkan Allah untuk mendapatkan cepat pekerjaan ya. Tahun 2002 Pak ikut tes, masih ingat di sebuah ruangan di SMA 2 ya, sebagai peserta. Tahun berikutnya Pak sebagai pengawas di ruangan itu. Waduh, Nah, ini pengawasnya. tes, ya. Iya, langsung upgrade jadi pengawas. Nah, ini yang perlu berikutnya. penting diberikan bahwa restu orang tua, khususnya ibu kita ini penting untuk kesuksesan kita. Pak masih ingat mau berangkat bekerja mengikuti tes CPNS itu, Pak temui ibunya, Pak, Bu mohon didoakan. Dan ketika mengikuti tes, dalam hati kecilnya Pak berdoa, ya Allah berikanlah kemudahan saya mengerjakan soal ini karena apa? Ada 3 adik saya yang harus saya biayai kuliah ini. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan doanya Pak. Pak juga harus jalankan amanah besar yang dibebankan ke pundaknya Pak. Iya. Nah itu yang paling penting bahwa kita mengetahui bakat kita, potensi kita, kemudian jangan lupa berdoa, itu kunci kesuksesan ya. Bener Kayak banget. gitu, ya. Ya, Jadi banyak banget Banyak nih banget. peluangnya. Rezekinya ngalir terus. Alhamdulillah. alhamdulillahnya. Nah, alhamdulillah Pak sampai di titik ini sudah menjadi kepala sekolah SMA Negeri 3 ya tepatnya. Gimana nih kemajuan SMA 3? Boleh Mungkin tahu nggak sih? dari prestasi siswanya akademik maupun non akademiknya. bener tuh. Baik, saya bertugas di SMA Negeri 3 sudah 10 bulan ya alhamdulillah. Pengalaman dan kematangan ya itu yang paling penting dalam bekerja ya. Tahun 2018 itu terakhir Pak bertugas di SMA 1 sebagai guru, kemudian dapat promosi di SMA Negeri 1 Lunyuk ya. Untuk kepala sekolah, alhamdulillah selama 2 tahun di SMA 1 Lunyuk Pak bisa memberikan banyak hal kepada sekolah maupun teman-teman di sana termasuk siswanya ya. Memang di kecamatan banyak keterbatasan mengingat kondisi demografi Lunyuk ini yang luar biasa ya. Geografi Lunyuk yang memang sinyal tidak ada, kemudian jarak jalan ke sana juga lumayan berliku-liku ya, ada jurang dan sebagainya, bukit kadang longsor ya. Tapi tidak menyurutkan semangatnya Pak untuk membuat sekolah itu menjadi sekolah yang bagus ya. Kemudian dari SMA 1 Lunyuk itu Pak mendapat promosi tahun 2018 menjadi kepala SMA Negeri 1 Sumba Besar. Alhamdulillah ini juga prestasi yang luar biasa. Kalau tadi di Lunyuk kita mengedepankan dari 8 standar pendidikan itu ada standar sarana ya. Maka kalau di SMA 1 tentu programnya lain ya, karena memang di SMA 1 yang paling tinggi adalah kualitas atau mutu ya, sehingga bagaimana caranya prestasi itu bisa semakin meningkat atau dipertahankan ya. Benar. Nah, alhamdulillah selama setahun 6 bulan di SMA Negeri 1 banyak prestasi yang luar biasa ya di sana, dan tentu ketika mendapat tugas di SMA Negeri 3 Pak ingin juga sekolah kita ini berubah total ya, menjadi sekolah yang bisa membanggakan semua ya. Guru, siswa, termasuk saya pribadi, orang tua dan masyarakat ya. Tentu dalam progres 10 bulan ini banyak prestasi yang membanggakan kita semua ya. Perlu saya tekankan ada 3 jenis prestasi. Yang pertama prestasi siswa, prestasi guru, dan prestasi lembaga. Dan alhamdulillah 10 bulan berjalan ini 3 prestasi itu bisa kita raih dengan baik ya. Siswa, guru, dan lembaga. Pak merasa luar biasa pencapaian kita 10 bulan berjalan ini ya. Prestasi siswa baik akademik non akademik luar biasa. Kita dapatkan banyak piala di sini ya. Kemudian prestasi guru juga gitu. Banyak guru-guru yang mulai tersalur passionnya ya. Hobi menulis, sekarang banyak yang menulis sekarang ya. Menghasilkan banyak buku antologi puisi ya, antologi artikel dan sebagainya. Termasuk Pak juga mencoba menulis di situ ya. Karena Pak saya SMA juga senang menulis. Senang menulis juga waktu SMA nih. Jadi prestasi-prestasi yang
Pak peroleh selama ini mulai dari SD sampai dengan menjadi seorang kepala sekolah, itu yang harus menjadi semangat buat anak-anak bahwa penting untuk berprestasi ya. Iya. Berprestasi itu keren ya. Ya, berprestasi itu keren. Itu yang jargon Jangan yang lupa utama. untuk berprestasi. Iya. Nah, tentu saja suasana batin kita ini harus kita buat menjadi sebuah energi positif, bahwa menjadi berprestasi itu adalah hal yang luar biasa. Iya, betul. Ya, terus ngomong-ngomong tentang sekolah, dengar-dengar nih banyak banget yang sudah dicapai untuk dari sekolah ya. Salah Iya. satunya itu pemegang sekolah Adiwiyata ya. Iya. Wah, keren nih Sobat 3. Keren banget. Oh ya, jadi sekolah kita banyak melakukan penghargaan dari sudut kelembagaan ya. Iya. Nah, kita menjadi juara 1 Adiwiyata tingkat kabupaten dan sekarang ikut seleksi untuk tingkat nasional. Adiwiyata tingkat nasional. Tinggal Bu. aja. Iya. Bentar lagi nih ya. Bentar Kita berdoa. lagi. Ya, kemudian sekolah kita juga mendapatkan juara untuk perpustakaan sekolah ya. Itu juara Itu tingkat ada kabupaten ya. perpustakaan sekolah. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa juara 2 atau juara 3 saya lupa kemana. Juara 3 Bu ya. Nah, Iya. ya. Nah, ini mendapatkan kesempatan untuk bisa meraih juara 1, juara 2. Kondisi fisik perpustakaan kita masih perlu kita banyak perbaiki ya. Kondisi fisik gentengnya hampir rubuh ini. Mudah-mudahan Bapak Kadis semua nyaksikan ya. Iya. Jadi prioritas perpustakaan SMA Negeri 3. Benar. Artinya dari sisi kualitas IT kita, sekolah kita ini kan sudah berbasis teknologi informasi Iya. ya. Perpustakaannya sudah canggih nih. Mm-mm. Ya, sudah ada opak dan sebagainya dan online ya. Benar. Nah, tentu juga nanti dalam waktu dekat Bapak Ibu akan kita latih untuk membuat elektronik modul yang bisa kita koleksi menjadi elektronik aplikasi di dalam modul. perpustakaan ya. Keren banget. Nah, kemudian prestasi lain juga sekolah kita terpilih sebagai sekolah terbaik se-Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk sekolah PJAS aman ya. Pangan jajanan anak sekolah yang aman Iya. ya. Tingkat Kantin. provinsi juara 1. Canggih banget nih Ya, sekarang. juara Canggih, 1 hebat ya, banget. luar biasa ya. Kemudian prestasi yang lain kita mendapatkan penghargaan sebagai kontributor karya non fiksi. Ini terhubung dengan deklarasi sekolah literasi yang ditandatangani oleh Bunda Literasi Kabupaten, Bu Dewi Noviani MPD. Terima kasih Bu Wakil Bupati. Banyak banget Iya. nih prestasi yang udah Banyak didapat. banget. Kita berharap ini dengan adanya deklarasi tadi menjadi trigger atau pemicu untuk semangat anak-anak maupun Iya. guru untuk Iya, lebih keberlangsungannya nanti. semangat lagi untuk menulis ya, Mm-mm. menghasilkan karya-karya terbaik. Ya, Terus ngomongin tentang siswa-siswa nih, tahun ini bakal ada penerimaan siswa baru. Kayaknya udah ya. ya. Udah. Ngomongin siswa baru, kita pastinya nggak luput tentang MPLS MPLS atau atau MOS gitu MOS, kan. penerimaan siswa baru. Yang tahun kemarin nggak ikut MPLS gimana Iya, nih? aduh, sedih banget Baru kita tahun harus ini lagi Mm, nih harus diadain lagi MPLS. tahun kemarin tuh harus lewat online, jadinya Lewat harus Zoom. online. Alhamdulillah di tahun ini kita bisa langsung tatap muka Tatap muka. bersama. Alhamdulillah ya. Bisa Iya. langsung kayak siapa nih namanya Iya, gitu. biar lebih dekat gitu kan. Ah, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya memang pandemi Covid tahun lalu memang beberapa kesempatan kita lakukan secara daring ya atau online Iya. ya. Alhamdulillah untuk tahun ini karena Covid sudah melandai ya, tapi tetap kita juga harus tetap Iya. waspada ya. Waspada. Nah, kepada anak-anak sekalian, selamat untuk mengikuti MLS pada hari Senin ya mulainya ya. Sini. Dan memang formatnya sedikit kita diskusikan untuk berubah ya. Pak ingin bahwa MPLS yang tahun ini dapat menjadi semacam pondasi yang kuat bagaimana membangun cara berpikir kritis anak-anak kita yang termasuk juga nanti yang dalam kepanitiaan ya. Benar. Jadi untuk menjadi siswa yang unggul, sekolah yang unggul perlu kerja keras dan kesungguhan. Iya, Nah, ini kita format sedemikian rupa supaya bisa menghadirkan pemateri-pemateri yang benar-benar memang mampu memberi suasana yang berbeda dibanding jadi memberi semangat ya. Nah, kami sempat kemarin berdiskusi dengan kepala program studi ya pasca sarjana di UTS ya. Kebetulan beliau adalah alumni SMA Negeri 3 ya. Nanti bisa memberi semangat kepada adik-adiknya untuk bagaimana mencapai sesuatu hal itu melalui kerja keras dan kesungguhan. Benar. Itu yang paling penting. Kemudian bagi yang belum bisa mengikuti MPLS tahun lalu, bisa ikut untuk mendengarkan banyak pencerahan-pencerahan dari pemateri-pemateri yang ada ya. Benar. Ada cara belajar efektif di sana, nanti sudah saya titip pesan kepada Pak Kepala Program Studi Pasca Sarjana. Mohon dibantu anak-anak untuk membuat bagaimana membuat catatan yang efisien dan efektif ya.
Nah, itu salah satunya. Iya. Nah, Terus boleh nggak nih disampaikan harapannya untuk siswa-siswa baru ke depannya gimana? Biar lebih baik Iya. atau menambah prestasi-prestasi yang kemarin-kemarinnya tuh belum sempat gitu. ya. Yang paling penting begini sebenarnya, untuk menjadi siswa yang berprestasi itu perlu kesungguhan ya. Mau mendengarkan saran-saran dari Bapak Ibu guru ya. Tentu Bapak Ibu guru sudah punya cara ya, bagaimana membimbing dan membina anak semua ya. Itu yang paling penting. Bahkan Pak pernah membaca di sebuah buku ya, karya ulama besar Imam Ghazali ya, bahwa kalau kita mau jadi siswa yang luar biasa itu kalau perlu sangat merendah hati kita kepada guru-guru kita ini ya. Karena guru itu mulia sekali tugasnya ya. Benar. Jadi kalau perlu kamu menjadi hambanya, begitu bahasanya ya. Artinya apa? Harus kita ikuti kata-kata guru. Jadi ada kode etik, ada tata cara kita menghormati guru ya. Tidak sekedar hanya menyapa atau gitu ya, tapi ada hal tertentu yang memang harus kita kondisikan rasa hormat kita kepada guru-guru kita. Termasuk Pak sampai sekarang kalau bertemu Bapak Ibu gurunya Pak, tetap rasa hormat dan ucapan terima kasih itu, karena ilmu yang Pak peroleh sampai dengan sekarang ini itu tidak terlepas dari jasa-jasa Bapak Ibu guru. Benar. Nah, ya. Ya. Gitu ya. Ridhonya guru itu insya Allah ya sampai kepada otak dan hati kita gitu ya. Ingat ya, doanya guru itu luar biasa. Iya, Ya. sangat luar biasa. Guru, doanya orang tua Iya, yang paling itu penting, luar ya. biasa itu. Ya. Ingat ya, orang tua itu adalah guru Guru pertama dalam pertama. guru sekolah ya. Tuh. Ya, Pak Irfanda ini bisa dibilang salah satu kepala sekolah yang full senyum. Senyum aja Iya, nih. full senyum. Makanya tuh hati-hati ya yang nonton, nanti jatuh cinta nih sama kepala sekolah kita. Aduh. Mungkin kita akhiri aja. Kita akhiri. Hmm. Oke, kita akhiri saja. Karena dari tadi kita udah nemenin Mm-mm. teman-teman nih. Udah bincang-bincang santai dan banyak juga pengetahuan-pengetahuan baru Oh, saya tentunya. titip satu hal ya. Ya, boleh Jadi Pak. kalau Pak punya moto tuh increase ya creativity to be unforgettable. Itu maksudnya apa? Tambah kompetensimu, tambah untuk menjadi tidak terlupakan. Wah, Ya. iya, Oke, benar. itu luar Itu biasa. pesannya dan Mantap motivasi dari kepala Kepala sekolah sekolah kita. Increase creativity to be unforgettable ya. Ya, Itu penting itu. betul, Pak. Mungkin kita tutup Kita aja ya. tutup aja. Oh iya, sebelum itu jangan lupa kalau mau tahu lagi tentang lebih dalam tentang Yang SMA 3 boleh Podcast banget. lainnya Ya. jangan lupa ditonton Mm-mm. setelah ini atau mungkin ada nih sebelum-sebelum ini gitu. Iya, boleh banget nih langsung dicek di Instagram maupun Facebook SMA 3 udah ada di Udah deskripsi box di bawah. Jangan lupa dilihat ya. Jangan lupa di-like, subscribe, diikuti Bener. terus, pasti ada banyak keseruan-keseruan Dan di-share. Selanjutnya. Benar, Nah, di-share. Jangan lupa. Jangan lupa ya. banyak banget nih bakal prestasi-prestasi yang akan ditunggu sama kalian-kalian. Kita akhiri sampai di sini. Saya Bianca. Saya Nindi. Saya Pak Dan- Irfanda ya. 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 Undur Undur diri. diri. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you, bye-bye. Bye-bye. Ya, selamat ya. Oke. Biasa. Luar biasa. Luar biasa. Sangat luar biasa ya.